Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Nurhayati Siregar. Saya ingin membacakan podcast saya. Today I want to speak and discuss with you guys about on Christ or and topic is very interesting for that we all. Ya, yang akan saya jelaskan atau kita bahas pada hari ini ialah I know guys, I so exist permasalahan pendidikan dan penanggulangannya di Indonesia. Why I'm so excited about topic because in here saya dan kita, baik di sini saya akan memakai kata agar pembicaraan kita lebih asik didengar dan lebih enjoy. Semua setuju kan? Kita akan sama-sama mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kecerdasan generasinya dari tahun ke tahun dengan bukti adanya tindakan berupa penanggulangan atau solusi di setiap permasalahan. Pendidikan yang ada di Indonesia, walau ya seperti yang sama-sama kita ketahui, it's very much but better and amazing ya. Before we talk about amazing thing, saya akan lebih dahulu sedikit about permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang diprioritaskan pengulangannya. Ada 4. Pertama, pemerataan, dan kedua, mutu, 3, efisiensi, dan keempat, relevansi. Di negara kita tercinta ini, Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, yaitu menurut data sebanyak 73%. Anak usia dini di seluruh Indonesia telah mengikuti proses pendidikan. Kemajuan ini dapat tercipta salah satunya karena adanya program pemerataan pendidikan oleh pemerintah yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat, yaitu kita semua untuk mewujudkan seperti contohnya adanya program seperti pertama kejar paket A dan B, dan kedua belajar jarak jauh seperti universitas terbuka atau UT. Yang ketiga, pembukaan sekolah satu atap di daerah terpencil atau di daerah yang terkendala akses jalan. Yang keempat, dan impact system, yaitu pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Contoh kasusnya adalah setiap orang yang mampu mengajar dan mendidik boleh membagikan ilmunya ke adik-adik yang mungkin kurang beruntung, seperti menjadi relawan pendidikan bagi anak jalanan. Contohnya ada di beberapa kota-kota besar yang memiliki angka tunawisma yang cukup banyak. Selanjutnya juga ada mulai dengar dan juga sempat melihat langsung bahwa sekolah-sekolah kita daerah tempat saya tinggal lah, dan juga sekolah SD dan SMP saya dulu sudah banyak kemajuan secara fisik. Contohnya saja fasilitas di sekolah sekarang makin canggih dan bagus. Kadang kalau diingat juga nyesek sendiri sih. Dulu waktu saya zaman sekolah, zaman SD gitu, kalau menulis atau hapus tulisan di papan itu suka batu-batu karena debu kapur. Ya kan pasti kalian ya angkatan 2002 ke bawah di SD-nya tuh terutama di SD negeri pasti masih nulis pakai kapur. Giliran katanya udah lulus SD, terus masa angkatan 2003 mulai deh semua diganti pakaian papan, spidol. Dalam hati saya itu emang kayaknya sekolah nih glow up gitu, nunggu orang-orang yang udah burik kayak kita nih pergi. Tapi itu hal yang bagus dan akan ikut bangga karena hal-hal kecil seperti itulah ya, jika terus diperbaiki maka akan jadi penyempurnaan pendidikan di negara kita tercinta ini. Kemudian adanya pembaruan kurikulum yang sangat-sangat mengikuti kebutuhan dan keadaan peserta didik, dan juga adanya penambah jurusan untuk pendidikan di tingkat semakin menengah ke atas. Karena dulu kata orang tua saya, dulu waktu beliau sekolah jurusan-jurusan tidak sebanyak sekarang. Dulu hanya ada sedikit jurusan yang membuat minat dan bakat, gembot jurusan yang ada pada saat itu. Sekarang kita sangat beruntung karena sangat banyak jurusan yang mendukung para milenial, seperti jurusan grafis, teknik, mesin, IT, tata busana,
hingga tata rias, dan semoga semakin banyak dan sesuai dengan kebutuhan generasi kedepannya. Lalu kemudian ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, siapa di sini yang dulu zaman sekolahnya suka ikut-ikut ekstrakurikuler? Kalau itu adalah kamu, berarti kita sama-sama. Aku juga cukup aktif sih di dalam kegiatan uh, ekstrakurikuler di zaman sekolah dulu tuh. Saya pernah sih ikut PMR, seperti My Love is Escort, yes, Pramuka Im, Very Very Love Ma Pramuka. Salam Pramuka untuk kakak-kakak Pramuka, khususnya kakak-kakak Pramuka di Indonesia. Semoga sometimes kita bisa berbicara, tidak hanya sebatas podcast, namun hanya sebatas patok tenda. Hehe. Jadi kangen sih camping. Pandemi gini pasti menjadi momen paling mengalaukan bagi seluruh scouting di dunia, karena masih banyak yang sudah rindu dengan camping dan event-eventnya. Oke, kita tinggalkan sejenak nostalgia kita tentang papan kapur dan sebatas patok tenda serta segala kenangannya. Hehe. Nah, setelah mendengar sedikit kemajuan di dunia pendidikan di Indonesia, lalu kontribusi apa untuk kedepannya yang harus kamu dan saya dan kita semua berikan sebagai mahasiswa kepada dunia pendidikan di Indonesia? Ayo sama-sama kita belajar lebih giat lagi, berekspresi lebih banyak lagi, dan partisipasi lebih dalam lagi, dan tanamkan niat yang tulus dan usaha yang maksimal, bahwa kita semua akan menjadi orang-orang terpilih, akan menyelesaikan masalah dan memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian dari podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.